Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai drama akhir Sang Tirani Jepang. Saya Putu Indakian Putri nomor absen 32. Saya Niputu Rizka Rudiningsih nomor absen 29. Saya Ninyoman Anggita Aryani nomor absen 27. Saya Karya Amanda Puspanegara nomor absen 9. Saya Haryaditya Sumerta Putra nomor absen 4. Saya Himadi Bagus Wisnu Devamane absen 6. Saya Kadalanto Renaldi Pertama absen 12. Yuk simak video kami. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang saat menduduki Indonesia, karena kala itu mereka sedang menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Maka hampir seluruh kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia ditunjukkan untuk kepentingan perang. Berbagai aturan diterapkan Jepang untuk mengeruk sumber daya Indonesia. Sistem ekonomi perang mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, perusahaan, dan lainnya. Pemerintah militer Jepang di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi, di antara lain sebagai berikut. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat dan mengendalikan harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Penanaman teh, kopi dan tembakau dibatasi karena tidak berlangsung berkaitan dengan keperluan militer. Di sisi lain, Jepang menggalakkan penanaman padi, karet, kina, serta jarak untuk memenuhi kebutuhan perang. Tahun 1944, Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan barang-barang perang semakin meningkat. Pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan barang pangan dan barang secara besar-besaran. Rakyat dibebankan menyerahkan sebagian besar bahan pangan kepada pemerintah dan desa. Dampak ini banyak sekali menimbulkan kesengsaraan, kemiskinan rakyat bagi Indonesia, gizi rendah, kemiskinan, kelaparan, bahkan wabah sekalipun. Tahukah kamu bahwa Jepang masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku? Setelah menduduki Indonesia, Jepang mulai menyusun kebijakan bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan pengalamannya, mereka berhasil menjadi negara besar karena adanya perubahan di bidang pendidikan. Maka dari itu, sekolah di Indonesia dijadikan alat indoktrinasi yang paling efektif, dan Jepang membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya dibekukan. Dikutip dari Jurnal Pendidikan di Indonesia, Masa Pendudukan Jepang 2021 oleh Hudaidah dan Arman Putra Karwana, sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang yaitu pertama, pendidikan dasar atau disebut Kukomin Gakko atau sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini memiliki masa belajar selama 6 tahun, di mana sekolah rakyat adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Yang kedua ada pendidikan lanjutan. Terdapat 2 pendidikan lanjutan, yakni Shoto Chugakko atau sekolah menengah pertama dengan masa belajar 3 tahun, dan Kato Chugakko, yakni sekolah menengah tinggi yang juga memiliki masa belajar 3 tahun. Yang ketiga ada pendidikan kejuruan. Terdiri dari sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Sistem pendidikan tersebut termasuk tanda-tanda kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama dari segi pendirian lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil. Kebijakan kurikulum pendidikan selama berkuasa. Jepang melakukan kebijakan terkait kurikulum yang berlaku.
Penghapusan kurikulum dualisme, pengajaran semua lembaga pendidikan berbasis kolonial Belanda dihapuskan oleh Jepang. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk seluruh lapisan masyarakat. Mata pelajaran dalam kurikulum yang dapat diajarkan yaitu mata pelajaran umum, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian diajarkan pula bahasa Jepang. Budaya hormat bendera atau seikirei adalah cara penghormatan pada masa pendudukan Jepang di mana rakyat diwajibkan membungkuk 90 derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang yaitu Tenno Heika yang dianggap keturunan Dewa Matahari dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimigayo. Saat masuk ke Indonesia, dimodifikasi menjadi penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, yang dirubah sikapnya yaitu badan tegap dan juga sikap tangan hormat di samping pelipis dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Kepala Staf Tentara ke-16 yaitu Jenderal Hadara Yoshikazu bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang. Akan tetapi, Syahrir dan Dr. Cipto Mangkukusumo tidak menerima tawaran kerjasama Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tokoh-tokoh nasionalis terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama bersifat kooperatif dan yang bersifat non-kooperatif. Salah satu tokoh yang bersifat non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Jepang adalah Sultan Syahrir. Hal itu dibuktikan lewat pergerakan nasional gerakan bawah tanahnya. Alasan Syahrir menolak kerjasama dengan Jepang yakni karena Jepang tak mungkin memenangkan perang melawan blok sekutu dalam Perang Dunia II, di mana Jepang pernah berjanji pada tokoh nasionalis dan rakyat Indonesia bahwa jika Indonesia membantu Jepang dalam perang hingga Jepang menang, maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang berkaitan pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya, pembentukan Romusa ini mendapat sambutan yang baik loh dari rakyat Indonesia. Justru, banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma atau sekarang disebut Myanmar, Muay Thai atau Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Pada 10 November 1942, terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Kot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang menyerang daerah Kot Plieng, tetapi rakyat Aceh masih bisa melakukan perlawanan. Namun pada serangan ketiga, Kot Plieng berhasil direbut. Perlawanan di Indramayu.
Perlawanan di Indramayu terjadi karena rakyat Indramayu dipaksa untuk Romusa. Romusa adalah bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Sehingga pada bulan April 1944, di Desa Kapolangan terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia dan beberapa bulan kemudian perlawanan pun kembali terjadi di Desa Cidempet pada 30 Juli 1944. Perlawanan di Blitar. Perlawanan juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara peta atau tentara pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dengan mengebom pangkalan laut mereka di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuan Jepang menyerang Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Sebagai bentuk respon atas pengeboman Pearl Harbor, pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Peperangan antara Jepang dan Amerika Serikat terus berlanjut sampai akhir masa Perang Dunia II pada 1945. Dalam kurun waktu 4 tahun, Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota di Jepang. Seiring dengan terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia II, Sekutu membuat ultimatum yang tertuang dalam deklarasi Potsdam. Lewat deklarasi inilah Sekutu menyerukan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang ternyata tidak menghiraukan deklarasi Potsdam dan masih menolak untuk menyerah. Alhasil, Sekutu memutuskan untuk menyerang Jepang dengan senjata nuklir atau bom atom. Pada 6 Agustus 1945, bom yang disebut Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Setelah itu, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali mengebom Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Bom kedua yang dijatuhkan di Nagasaki disebut Fat Man, bom nuklir yang kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, pasukan Uni Soviet menyerang Manchuria, wilayah utara Cina yang diduduki oleh Jepang. Serangan ini menghancurkan pasukan Jepang yang sedang berperang di Cina dan Korea. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang yaitu Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap Sekutu melalui radio nasional. Pasukan Jepang sendiri berusaha menyembunyikan berita ini supaya tidak terdengar oleh para pemuda Indonesia. Akan tetapi, berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air pada masa itu. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu adalah Sultan Syahrir. Begitu Syahrir mendengar berita tersebut, ia segera menindaklanjutinya dengan mengajak para pejuang golongan muda untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan di Indonesia kepada Sekutu, Jepang diwajibkan menjaga status quo, atau artinya Jepang wajib menjaga Indonesia dari penguasaan Belanda.